semua, saya Vivi Pangestu dan teman-teman saya dari kelompok 1 akan membahas tentang apa sih itu pemasaran, fungsi-fungsi pemasaran, strategi pemasaran, dan nilai pelanggan. Apa sih itu pemasaran? Pemasaran merupakan suatu kegiatan promosi atau pengenalan produk dan jasa kepada konsumen. Nah, pemasaran itu akan sangat berguna bagi para konsumen juga loh. Kenapa? Jadi mereka lebih mudah menemukan produk sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Nah, jika pemasaran mencapai targetnya, perusahaan akan mendapatkan banyak pembeli, relasinya semakin luas, dan tentunya mendapatkan laba yang sangat besar. Dalam suatu promosi, biasanya perusahaan akan melibatkan para selebriti, selebgram, atau siapa saja yang mempunyai kepopuleran agar bisnis mereka lebih dikenal luas. Nah, dalam pemasaran ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kebutuhan. Apa saja kebutuhan konsumen? Apa sih yang konsumen butuhkan? Seperti yang kita ketahui bahwa manusia itu membutuhkan sandang, pangan, dan papan kan? Nah, salah satu pendukung proses pemasaran adalah kebutuhan tersebut. Yang kedua, keinginan. Apa saja keinginan konsumen? Nah, konsumen itu biasanya keinginannya itu bersifat tidak terbatas. Nah, jadi proses pemasaran muncul akan keinginan-keinginan tersebut. Yang ketiga, permintaan. Apa saja sih permintaan konsumen? Permintaan konsumen akan muncul ketika keinginan dibarengi dengan daya beli. Nah, suatu proses pemasaran akan lebih baik jika kita tuh lebih mengetahui apa saja permintaan dari konsumen kita. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya tentang tugas-tugas dari pemasaran. Tugas-tugas dari pemasaran antara lain memperkenalkan produk kepada konsumen. Setelah itu menentukan target. Kita perlu juga nih menentukan target kita, penjualannya mau berapa banyak, tapi juga kita harus melihat kegiatan pasar dan memantau kebutuhan konsumen. Setelah itu baru kita menetapkan strategi lanjutan. Strategi lanjutan itu seperti apa? Seperti kita tuh bisa memberikan diskon-diskon di event-event tertentu. Atau juga pernah kan kalian mendengar cuci motor 10 kali dapat gratis sekali gitu. Kalau di online tuh biasa terkenal juga dengan giveaway. Giveaway itu salah satu strategi pemasaran juga. Kenapa? Karena biasanya giveaway itu kan dia ada persyaratannya tuh, harus nge-tag ke teman-temannya sama buat story. Secara tidak langsung nanti orang bakalan lihat, wah menarik banget gitu, dia coba-coba. Jadi kan salah satu untuk menarik konsumen juga gitu. Memberikan diskon juga itu salah satu menarik konsumen juga. Karena apa? Kadang ada konsumen yang belum tahu nih produk kita kayak mana. Jadi karena adanya diskon pengen coba-coba nih gitu. Ternyata dia udah nyaman dengan produk itu. Jadi dia bakal cari kita terus dong. Selanjutnya, pentingnya bekerja sama dengan mitra. Menjalin hubungan dengan mitra itu sangatlah penting. Seperti konsumen, supplier, distributor maupun siapa saja yang berhubungan dengan kita itu sangat penting sekali. Yang terakhir yaitu membuat rekapitulasi penjualan. Penting juga karena apa? Karena kita harus membandingkan juga dong. Kayak bulan Januari penjualan kita ada berapa, Februari penjualan kita ada berapa, di Maret penjualan kita ada berapa. Jadi kita ada perbandingan. Jadi dari perbandingan itu kita bisa lihat target kita udah cukup belum, bagaimana strategi selanjutnya, bagaimana target kita yang selanjutnya. Seperti perencanaan dan strategi pemasaran. Untuk mencapai suatu tujuan pemasaran, diperlukan juga suatu perencanaan. Perencanaan yang bisa kita lakukan yaitu pertama, analisis SWOT dengan menganalisis yang menjadi kekuatan perusahaan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Saya ambil contoh, misalnya bisnis salad buah. Yang menjadi kekuatannya ialah memiliki rasa yang berkualitas, bahan-bahannya premium, produk yang berkualitas.
Yang menjadi kelemahan belum didukung jasa pengiriman. Yang menjadi peluang memiliki relasi pasar yang sangat luas, juga lagi ngetren. Yang menjadi tantangan adalah memiliki saingan yang banyak. Dengan analisa tadi, kita bisa mengetahui apa saja sih yang menjadi kelemahan dari bisnis kita, apa yang menjadi ciri-ciri khas dari bisnis kita tersebut. Yang kedua, menetapkan tujuan dan sasaran. Apa sih yang menjadi tujuan pemasaran itu? Misalnya kalian ini baru buka bisnis. Tentunya tujuan pemasaran itu untuk memperkenalkan produk atau jasa kalian. Tapi selain itu, tujuan pemasaran juga bisa untuk membangun relasi, mencari konsumen, meningkatkan daya saing, menguasai pasar, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menetapkan strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama, melakukan promosi untuk memperkenalkan produk atau jasa kita kepada konsumen. Yang kedua, menetapkan strategi produk dengan meningkatkan kualitas produk kita. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa konsumen itu cepat bosan dengan produk yang begitu-begitu saja. Contohnya aja pedagang salad buah. Kita bisa memodifikasi dengan rasa topping yang baru dengan berbagai macam topping, sehingga para konsumen itu tidak bosan dengan rasa yang begitu-begitu saja. Yang ketiga, menetapkan strategi harga. Nah, jika kalian itu reseller, kalian bisa membandingkan harga pada toko A, toko B, toko C. Kita bisa ambil harga yang paling murah, sehingga kita bisa menjual produk kita dengan harga yang lebih murah tetapi kualitasnya sama. Yang keempat, menetapkan strategi distribusi. Distribusi ada yang secara langsung, ada yang tidak langsung. Jika dia secara langsung, berarti produk produsen langsung berpindah tangan kepada konsumen. Jika dia tidak langsung, berarti produk produsen disalurkan melalui distributor atau reseller. Baiklah, sebelum saya melanjutkan ke materi selanjutnya, perlu diingat bahwa pemasaran itu sangat penting dalam memastikan kepuasan konsumen. Karena apa? Karena biasanya kalau misalnya konsumen itu puas dengan layanan kita, konsumen itu puas dengan produk kita, dia bakalan mempromosikan kita secara tidak langsung sih. Seperti kayak dia ngomong sama temennya gitu, "Ih, di sana tuh bagus loh." Kemudian yang dimaksud dengan nilai pelanggan adalah selisih antara manfaat yang diperoleh customer dari suatu produk atau jasa dengan upaya dan pengorbanan yang dilakukannya untuk mendapatkan serta menggunakan produk itu. Atau bisa juga diartikan sebagai total nilai yang ditawarkan pada pelanggan dikurangi total biaya yang dikeluarkan pelanggan dari produk tersebut. Kemudian terdapat 4 manfaat nilai pelanggan menurut Cottrell dan Armstrong. Yang pertama, menciptakan kesetiaan dan retensi pelanggan. Yang kedua adalah menumbuhkan pasca pasar. Yang ketiga adalah membantu ekuitas pelanggan. Serta yang terakhir membangun hubungan yang benar dan pelanggan yang tepat. Dimensi nilai pelanggan. Berikut beberapa dimensi nilai pelanggan. Yang pertama, nilai produk. Nilai produk adalah seberapa besar laba yang dihasilkan pelanggan untuk kepada perusahaan yang menjual jasa atau barang tersebut. Kedua, nilai layanan. Nilai layanan adalah di mana nilai yang membedakan suatu produk dengan produk lainnya. Yang ketiga, nilai pribadi. Nilai pribadi adalah ukuran kemampuan dan keahlian dari karyawan. Nilai gambar. Nilai gambar adalah seperangkat persepsi yang dihasilkan oleh pelanggan. Terhadap semua komponen yang membangun reputasi perusahaan tersebut. Hadiah uang tunai adalah uang yang dikeluarkan pelanggan saat melakukan pembelian produk. Yang keenam, biaya waktu. Biaya waktu adalah waktu yang dihabiskan pelanggan untuk membeli suatu produk. Yang ketujuh, biaya fisik. Biaya fisik adalah jumlah energi yang dikeluarkan pelanggan untuk membeli suatu produk.
Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah biaya kesehatan mental. Biaya kesehatan mental adalah biaya dalam bentuk kegembiraan atau kesenangan pelanggan dalam membeli atau memakai suatu produk. Selanjutnya, 5 strategi membangun nilai pelanggan. Yang pertama, menawarkan lebih banyak manfaat dengan biaya yang lebih rendah daripada kompetisi. Yang kedua, menawarkan manfaat yang lebih besar dengan biaya yang sama dibandingkan dengan pesaing. Yang ketiga, menawarkan manfaat yang sama dengan pesaing tetapi dengan harga yang jauh lebih rendah. Yang keempat, menawarkan jauh lebih besar manfaat dengan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan pesaing. Yang terakhir yaitu menawarkan jauh lebih sedikit manfaat dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan kompetisi. Yang kedua, konsekuensi dan layanan. Konsekuensi yang diinginkan pelanggan ketika informan membeli dan menggunakan produk dan jasa yang ditawarkan itu. Yang ketiga, maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan adalah apa saja yang akan didapatkan dari konsekuensi tertentu ketika membeli produk dan jasa ini. Yang terakhir yaitu tingkatan nilai pelanggan. Ada 3 tingkatan. Yang pertama, atribut produk atau layanan. Pada dasarnya, pelanggan melihat sebuah produk itu sebagai serangkaian atribut atau kinerja atribut.